kadang-kadang coach bisnis itu suka bilang soal model bisnis, Jis. Ya. Nah kira-kira kalau ada para pebisnis ngomongin model bisnis, nah si model bisnis ini itu apa gitu? Jadi si model bisnis itu adalah cara suatu usaha untuk mendapatkan uang itu seperti apa caranya? Cara suatu usaha mendapatkan uang. Ya, caranya gimana? Oke. Itu adalah model bisnis. Nah cara mendapatkan uang ini dirunut dari awal termasuk ke dalam misalkan produksinya, ngambil barangnya dari mana, terus cara jualannya gimana gitu. Kena semua gitu. Jadi semua hal dalam bisnis itu seperti apa, nah itu adalah bisnis model atau model bisnis. Oke, kalau misalkan itu suatu cara gitu ya, anggaplah itu runutan cara kayak gitu. Ya. Kira-kira ada berapa itu model bisnis, Jis? Ada nggak macam-macamnya atau ada 1, 2, 3 gitu? Atau memang cuma satu misalkan? Ada tidak terhingga. Oh gitu? Tidak terhingga. Oh gitu, karena Ya. bisa apa? Karena bisa dimodif-modif atau gimana? Dimodif-modif benar. Dan justru bisnis model yang unik biasanya menghasilkan. Oke. Gitu. Karena kita bisa melihat peluang yang nggak orang lihat gitu. Oke. Contoh nih ya misalkan ya. Sama-sama produknya keripik pisang misalkan. Yang satu dijual pakai brand misalkan ya. Terus ngejual ke konsumen dengan cara ngejualnya langsung misalkan melalui online, melalui marketplace, Shopee dan lain-lain gitu. Yang satu lagi misalkan masih produknya keripik pisang, tapi dia cuma ngejual bal-balan misalkan, nggak pakai brand, dan ngejualnya misalkan dititip di toko-toko misalkan. Nah itu kan dua hal yang berbeda tuh. Iya. Nah itu bisnis model bisnis. Gitu. Oke, ada lagi misalkan yang sangat mikro misalkan ya, dia bikin sendiri dari kebun sendiri, dikeringin, diolah, terus dikemas segede-segede gini. Iya. Disimpan di warung misalnya. Ada juga. Ya itu juga model bisnis. Model bisnis itu juga. Ada tuh di Depok tuh dulu akhir-akhir kuliah. Ada toko yang ngejual snack. Dia ngambil snack kiloan dari orang. Misalnya 1 bal ya berapa kilo. Sama dia dibungkusin 2.000 kecil-kecil. Itu juga bisnis model bisnis gitu. Oke. Yang tadi lah ya. Tadi kalau misalkan tadi ada 3 contoh lah, itu model bisnis kayak gitu ya. Ya. Dan bahkan bisa lebih dari itu, hanya membahas soal keripik pisang misalkan nih. Keripik pisang lebih dari itu bisa. Model bisnisnya bisa lebih dari itu gitu ya? Bisa lebih dari itu. Ada lagi misalkan ini ngambilnya dari petani langsung, pisangnya, bukan beli di pasar misalkan. Dari petani yang misalkan dari Garut, karena tanah Garut sangat bagus misalkan. Bisa kayak gitu. Itu jadi sebuah nilai gitu yang bisa disampaikan ke konsumen gitu. Kalau keripik lain mah misalkan pisangnya dari pasar gitu. Kita beda nih gitu. Itu bisnis model yang berbeda gitu. Ada tuh bawang tuh yang terkenal dari Jawa tuh mana ya? Brebes kayaknya. Iya Brebes, bener-bener. Ini bawang Brebes loh katanya. Nah itu. Seolah jadi ke kita tuh, wah emang meskipun saya nggak tahu perbawangan gitu ya. Iya. Wah bawang Brebes mungkin bagus ya, sampai orang-orang memention kata Brebes gitu loh. Ya khusus untuk bawang benar, gitu. Benar. Kemungkinan ini bawang yang hasil tanaman dari sana ini bagus kualitasnya gitu kan. Ya. Itu langsung merasuk ke otak gitu. Ya. Bahkan saya nggak tahu soal perbawangan gitu loh. Ya. Iya. Oke. Itu membawa nilai sendiri ya. Nilai sendiri benar. Nah itu baru dari sumbernya, dari bahan-bahannya. Bisa juga dari cara jualannya, dari apa ya namanya ya, bahasanya tuh funnelnya atau corongnya lah, perjalanannya di mana nih ngejualnya. Ada yang melalui jualan online, ada jualan offline. Jualan online pun dari mana nih? Ada misalkan dari Facebook aja, ada dari marketplace aja, misalkan. Ada yang dari TikTok aja. Offline juga ada yang titip jual, ada yang misalkan yang di pasar aja misalnya di pasar gitu. Kita buka lapak di pasar, ada yang buka toko. Itu macam-macam gitu. Nah, teman-teman harus bisa melihat orang-orang tuh ngejual bisnis modelnya kayak apa sih gitu. Kita misalkan saya mau bisnis keripik pisang.
kita lihat nih di pasaran orang-orang bisnisnya kayak apa sih? Bisnis modelnya. Oh, misalkan begini, ada yang begini, ada yang begini. Nah, kita bisa ngulik-ngulik tuh. Kita bedanya apanya nih gitu. Oke. Semua orang bisa jualan keripik pisang kayak gitu ya. Ya. Tinggal kamu mau pakai model apa kayak gitu ya. Ya, mau modelnya apa nih bisnisnya. Ditambah mau nilai apa yang dimasukkan gitu mungkin ya. Benar. Sehingga jadi model bisnis yang baru kayak gitu ya. Ya. Contoh lain ada misalkan apa ya, produksi saus misalkan. Yang satu dijual kemasan, dijual ke konsumen, yang satu malah dititip ke restoran-restoran sausnya misalkan. Jadi restoran-restoran kerjasama untuk menggunakan saus kita gitu. Dan tidak dijual belikan ke konsumen langsung misalkan. Iya. Itu kan jadi dua hal yang berbeda tuh. Iya. Jadi ya modelnya beda lah ya. Yang satu ke sini, yang satu ke sini gitu. Iya. Oke. Juga misalkan dulu itu saus itu kayak apa ya? Kalau waktu saya kecil itu saus itu ya kayak saus yang merah yang apa namanya ya? Ya saus lah ya. Ya. Tapi ke sini malah jadi ada yang jual sambal dalam kemasan gitu. Oh, sekarang bukan cuma saus ya? Bukan cuma saus. Kalau dulu mah nggak ada sambal kemasan ya? Nggak ada ya? Waktu saya kecil tuh sambal itu ya langsung diulek di sambal, apa? Ya. Di pengulekan gitu, ya, dadakan. Ya, dadakan benar-benar. Nggak ada itu sambal dalam kemasan, dalam botol misalkan. Sekarang ada gitu. Sekarang ada benar. Itu kan jadi model bisnis yang baru kayak gitu ya? Ya, benar-benar. Yang dulunya misalkan sambal tuh langsung, kita coba rubah deh bisnis modelnya. Menjadi kemasan misalkan. Nah itu bisa tuh jadi bisnis model baru. Akhirnya laku gitu. Iya. Dulu orang ngeluncurin apa namanya sambal pete misalkan. Ya. Wah belum ada nih sambal mantah misalkan. Kan sambal tuh Indonesia kaya banget kan. Ya. Macam-macam. Ya. Ketika dia ngeluncurin sambal varian baru juga, dia khusus modelnya misalkan sambal khas Bali misalkan kayak gitu ya. Benar. Itu juga model bisnis baru kayak gitu, model bisnis kayak gitu ya. Model bisnis juga benar. Nah, model-model bisnis inilah yang pengaruh ke omset kita gitu. Mau pilih yang mana nih atau mau ngulik sendiri yang seperti apa gitu. Nah kira-kira Jis kalau ngomongin cocok-cocokan karena tadi tidak terhingga, kita harus ngulik sendiri dong. Bagusnya ngulik sendiri. Dan kalau ngejar omset yang tinggi itu ya, bahkan mungkin bisa beberapa model sekaligus di kita garap gitu. Oke. Misalkan kita jualan keripik singkong misalkan. Kita menerima orang bikin brand sendiri misalkan. Itu bisnis model satu. Jadi kita ngejualnya bal-balan tanpa merek. Kalau mau di packing sendiri silakan gitu. Terus kita bikin lagi yang versi kita brand sendiri misalkan. Terus kita bikin lagi misalkan yang satu lagi yang dititip ke restoran-restoran keripik singkongnya misalkan. Ya ibaratnya tadi bikin brand, ada yang dititip dijual oleh-oleh berarti kemasannya harus oke misalnya gitu ya. Oke, kita jual juga ke warung-warung nih. Cukup yang kemasan kecil-kecil kayak gitu ya. Berarti ya kemasannya ya standar aja kayak gitu ya. Cukup lah misalkan. Kayak gitu. Ada model yang begitu. Dia ekspansi berbagai model kayak gitu ya. Ekspansi berbagai model. Cuman semakin banyak model yang kita pegang ya semakin kita sibuk gitu. Iya sih. Kesibukannya pasti sih. Iya, misalkan kita bikin kemasan kecil untuk warung-warung. Yaudah itu satu, butuh tim lagi. Kita bikin satu yang grosiran yang bal-balan besar, satu. Karena cara jualannya kan beda juga. Yang satu misalkan bisa door to door. Nah, butuh orang kan yang door to door untuk menawarkan di tim jualnya gitu. Benar. Yang satu lagi yang grosir, kita harus nyari misalkan orang yang pengen jualan keripik misalkan. Harus nyari lagi orangnya bikin tim lagi. Ya secara omset mungkin gede banget, tapi ya untuk kegiatan bisnisnya sibuk banget gitu sibuk ya. Sibuk banget, benar. Iya. Nah, bisnis model ini bisa juga diterapkan di produk atau jasa bisa. Kalau jasa misalkan cukur misalkan. Misalkan yang satu cepat misalkan. Langsung datang, langsung dilayani gitu. Ada satu lagi yang misalkan harus
booking dulu misalkan. Ada. Terus ada lagi yang misalkan pakai ruangan kamar sendiri misalkan. Jadi satu ruangan satu orang. Kan ada tuh mungkin orang yang nggak mau gabung misalkan. Iya. Gitu. Ada yang pakai pijat kepala misalnya abisnya gitu. Ya, ada pijat kepala gitu. Keretek leher misalkan. Ada yang khusus ini mah cukur khusus anak-anak misalnya kayak gitu. Ya, misalnya khusus anak-anak bener. Nah beda-beda lah, silahkan ngulik sendiri itu. Jadi bisa digunakan untuk produk ataupun jasa gitu. Bisnis model ini ya bisa macam-macam lah. Iya, karena tidak terhingga ya teman-teman harus ngulik sendiri kayak gitu ya. Bisa nyontoin orang dulu sampai nanti teman-teman bikin formulasi sendiri kayak gitu yang cocok dengan gaya bisnis teman-teman gitu ya. Senangnya kayak gimana gitu. Benar. Senangnya kayak gimana atau pelanggannya senangnya bagaimana gitu ya. Ya. Bisa juga misalkan memodifikasi model bisnis orang. Misalkan contohnya misalnya ada bisnis sablon yang bisa custom satuan, tapi misalkan PO gitu, pakai sistemnya pre-order gitu, yang konsumen kalau udah transfer dia nunggu dulu misalkan antara sehari atau 2 hari 3 hari gitu. Wah kita bisnis juga sama nih bikin kaos custom, tapi kita jangan PO lah. Kalau bisa langsung cetak hari itu juga misalkan. Nunggu 1 jam langsung jadi misalkan. Nah itu kan jadi proses pemangkasan bisnis model tuh. Yang tadinya konsumen nunggu 3 hari, sekarang jadi nunggunya sejam doang. Iya benar. Cuman ya itu mungkin alatnya harus bagus, caranya gimana diulik lagi gitu. Ya, mungkin harganya juga jadi sedikit lebih mahal ya, gitu ya. gitu-gitulah. Jadi berpengaruh lah gitu. Iya. Nah gitu ya teman-teman ya terkait dengan bisnis model atau model bisnis kayak gitu ya. Buat teman-teman yang ini Jis, misalkan dia udah pengen punya bisnis model yang unik dengan desain yang oke misalkan. Nah ya. Karena setiap bisnis model itu punya karakter sendiri. Jadi teman-teman harus menyesuaikan desainnya nih. Desain logonya, desain produknya gitu ya. Jangan sampai mau titip jual di orang tapi malah nggak pakai desain, misalkan desainnya malah stiker doang kecil gitu yang kurang menarik gitu ya. Akhirnya menurunkan minat pembeli orang gitu. Nah, jadi tiap model bisnis itu punya karakter sendiri. Nah, buat teman-teman yang mau order desainnya, desain logo, desain kemasan produk, desain gerobak dan lain-lain itu bisa ke Kebun Desain. Selain itu kita juga menyediakan jasa daftar merek Haki resmi ke DJKI. Langsung aja WA ke nomor yang tertera di layar atau di deskripsi. Nah itu ya teman-teman, gampang tinggal WA aja. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.